Terima kasih Tuhan buat pertolongan Tuhan, buat rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi buat kami. Kasih setiamu tidak pernah berhenti mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat kasih sayangmu, buat cintamu Tuhan. Kami hari ini akan belajar akan firman Tuhan. Urapilah kami semua, kami rindu diisi, dipenuhi, supaya kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak menyerah, tidak mundur. Kami terus melangkah maju sampai akhir dalam nama Kristus. Kami akan sambut firman-Mu, haleluya, amin. Selamat pagi saudaraku yang dikasih Tuhan, para pasukan, para pelaksana firman Tuhan yang tidak terhentikan untuk melaksanakan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 15. Matius 15 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Perhatikan firman Tuhan supaya hidup kita ditolong Tuhan. Teruslah berseru kepada Tuhan, maka Tuhan pasti tolong kita. Puji Tuhan, Matius 15 ayat 21 sampai 28 kita akan baca sama-sama bersuara di rumah masing-masing di tempat kita berada. 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, puji Tuhan. Kita tahu ayat ini ayat yang terkenal, ya, kisah tentang perempuan Kanaan yang memohon-mohon kepada Tuhan, berteriak-teriak, ya, meminta pertolongan karena anaknya sedang sakit kerasukan. Nah, itulah kehidupan kita. Yesus ingin gambarkan. Sebenarnya Tuhan Yesus hanya datang kepada Israel saja, umat pilihannya saja. Kita tahu cerita ini bahwa perempuan ini berteriak mengikut Yesus. Berteriak mengikut Yesus, ya. Kalau teriak itu pasti jauh, dari jauh, ya. Berteriak pasti dari jauh. Tapi tetap mengikut Yesus. Baiklah, ini adalah gambaran kekristenan yang mungkin jauh masih dari Yesus tapi berteriak minta tolong. Dia tahu Yesus penolong. Ya, Yesus anak Daud, ya, anak Daud, ya, turunan yang berkemenangan. Kasihanilah aku, mohon belas kasihan. Ya. Murid-murid Yesus pun tidak respon kepada dia. Dan murid-murid berkata, "Coba Tuhan, usir aja dia ikuti kita, mengganggu saja." Ya. Itulah tantangan orang Kristen. Kadang-kala tantangan orang Kristen itu dari dalam sendiri, dari rekan teman-teman sendiri. Ya. Mungkin tidak support kita, tidak dukung kita ketika ada masalah, tantangan, pergumulan. Memang kalau kita pandang manusia kita kecewa. Pandang Yesus, ya, perempuan Kanaan ini mendapatkan apa yang ia minta. Jadilah padamu, hai ibu, seperti yang kau kehendaki. Kehendaknya apa? Dia rindu keselamatan bagi anaknya. Saya percaya kalau kita rindu keselamatan jiwa-jiwa, kalau kita rindu saudara kita, keluarga kita diselamatkan, maka kita terus berteriak, berseru, ya. Bukan hanya berteriak, berseru ikut Yesus biasa.
Ada tantangan, tidak kecewa, tidak sakit hati, baru diomongin orang, tersinggung, sudah tidak ibadah. Tidak sampai target Anda menyelamatkan keluargamu. Terus berseru, maju, 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 ikut Yesus. Mendekat, ayat menuliskan mendekat kepada Yesus. Sujud menyembah. Yesus berkata, Yesus berfirman, aku hanya datang kepada domba-domba. Tidak patut ku beri roti kepada anjing. Ya. Itu kata-kata Yesus, itu firman Yesus. Karena yang diselamatkan hanya Israel. Tetapi perempuan Kanaan itu menyadari akan firman itu. Dan dia berkata, benar Tuhan, anjing hanya bisa ambil roti itu, hanya remah-remah roti saja. Remah-remah roti itu yang jatuh dari meja tuannya. Itulah kerendahan hati dari ibu ini. Dia tidak layak ambil roti. Dia hanya memposisikan diri seperti anjing yang hanya mohon belas kasihan. Belas kasihan dari Tuhan Yesus. Hanya remah-remah saja. Bukan yang inti. Bukan yang utama. Dia sadar. Hanya kemurahan Tuhan. Ya, oke, dia berkata, kalau firman itu betul-betul tajam, keras, mungkin merendahkannya, tanda petik ya, merendahkan. Sebenarnya firman itu sangat menolong. Tapi perempuan ini sujud menyembah kepada Yesus. Ibu ini sujud menyembah kepada Yesus. Terus memohon. Sepakat dengan firman. Tidak tersinggung dengan firman, tidak berbantah dengan firman. Saya mau sampaikan berapa banyak orang minta diselamatkan, tapi ketika firman disampaikan tidak cocok dengan firman, tersinggung dengan yang menyampaikan firman. Ya. Sampai kapanpun tidak bisa ditolong. Ayo sepakat dengan firman, rendah hati, sepakat dengan firman. Benar Tuhan, anjing ini hanya menunggu roti yang jatuh atau sisa-sisa remah-remah saja. Sampai Yesus yang heran. Ini perempuan ibu kok terus ngotot, kok terus klaim firman, terus sepakat dengan firman. Sehingga Tuhan Yesus berkata ke ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Ya. Kita tidak hanya berkata sebab kau besar perbuatanmu ajaib, tidak berkata sebab Tuhan Yesus besar, dahsyat, luar biasa. Biarkanlah Tuhan Yesus ya yang berkata kepada kita, besar iman kita, terus percaya. Ketika firman mengoreksi, menguduskan kita, kita sepakat dengan firman. Dan kita tetap rendah hati. Tuhan, aku ini anjing Tuhan. Aku tetap berharap anjing dapat remah-remah dari meja tuannya. Artinya kita tidak prioritas diselamatkan. Kita bukan yang utama yang diselamatkan. Apalagi kita bangsa kafir. Banyak kesalahan dosa yang tidak pantas untuk ditolong. Tidak layak untuk ditolong. Tetapi kita lihat firman Tuhan, cerita ini bahwa ibu ini terus datang kepada, bukan hanya teriak, dia mendekat dan kuncinya menyembah Yesus. Saya mengajak, menghimbau kita, ayo doa pagi menyembah Tuhan. Kalau Anda berminat ditolong Tuhan ya silahkan doa. Kalau enggak mau ditolong ya enggak apa-apa. Tapi kalau mau bertobat, ingin keluargamu, saudaramu diselamatkan, doa menyembah Tuhan. Ya. Kalau engkau rindukan keluargamu, perubahan terjadi, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Saya terus soundingkan, terus sampaikan, terus gemakan, ayo menyembah Tuhan. Berseru terus menyembah Tuhan. Sampai Tuhan menolong kita. Maka seketika itu juga sembuh anaknya. Saya percaya mujizat terjadi. Pertolongan Tuhan ada. Ketika kita tetap dalam firman-Nya, sepakat dengan firman. Benar Tuhan, aku anjing. Ya, itu bahasa yang tidak nyaman sebenarnya. Tetapi kita mau rendah hati, aku sepakat dengan firman. Demi keselamatan. Supaya ada pertolongan.
Tuhan mengasihi kita pagi hari ini. Ya, ya. Sebagai hamba-hamba Tuhan, saya hanya ingin menyampaikan, ya, banyak orang ingin diselamatkan, ingin ditolong masalah rumah tangganya, masalah anaknya, tapi firman tidak mau, tidak sepakat dengan firman. Ya, ya nggak apa-apa, kalau nggak sepakat dengan firman tidak ada pertolongan. Tapi kalau kita mau ditolong Tuhan, rendah hati saja, sepakat dengan firman, nurut saja dengan firman, menyembah Tuhan saja, maka pertolongan itu ada. Kalau perempuan Kanaan, ibu ini ditolong Tuhan, saya percaya kalau kita yang dengar firman ini sepakat dengan firman, pasti ada mujizat, pasti ada pertolongan. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas buat kita. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati kita. Jangan menyerah, terus maju. Perempuan ini tidak peduli apa kata teman-teman, murid-murid Yesus. Suruh pergi aja, ribut aja. Ya. Memang begitu. Terus menyembah, fokus dengan Yesus. Karena Yesus yang sanggup tolong. Fokus dengan Yesus. Ya, saya menghimbau ya kita terus menyembah Tuhan. Hanya Yesuslah pengharapan kita. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya. Mengharapkan manusia bisa kecewa. Mengharapkan pendeta juga bisa kecewa. Mengharapkan gereja juga bisa kecewa. Harapkan Tuhan Yesus saja. Ya. Harapkan Tuhan Yesus saja. Sampai mujizat terjadi. Terus menyembah Tuhan, tinggikan Tuhan. Sampai kemuliaan Tuhan memulihkan kita. Sampai pertolongannya nyata. Terpujilah nama Tuhan.